Publik pun paham siapa-siapa saja yang jadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang secara resmi menjadi lawan politiknya dalam pemilu. Ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti-Jokowi. Ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi. Ada pula yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang jelas-jelas menyebut Jokowi presiden ilegal. Ada pula yang menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orangnya yaitu-itu saja. Mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, klan Cendana, dan tentu saja JK. Entah kenapa mereka terus saja jadi lawan politik Presiden Jokowi. Mungkin iri karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana? Atau karena tidak pernah bisa menyaingi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi? Atau merasa terganggu bisnisnya dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro-rakyat? Yang pasti mereka tidak menutupi di pihak mana mereka berdiri. Selalu berseberangan dengan Jokowi. Berkumpul dengan gerombolan yang memang memusuhi Jokowi. Yang berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Namun, nampaknya mereka ini malah menuai kekalahan. Sedangkan Jokowi malah panen kemenangan. Pertama, adalah JK. Kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi sempat disebut melahirkan poros baru dalam dunia politik Indonesia, yakni poros Anies JK dan Rizik. Waktu itu Rizik dianggap sangat kuat. Apalagi pada hari pertama dia pulang, langsung dihampiri oleh Anies ke rumahnya di Petamburan. Lalu Rizik pun berkoar soal membuka rekonsiliasi dengan pemerintah, dengan syarat macam-macam. Termasuk pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Seakan Rizik ini posisinya sejajar dengan Presiden. JK pun menyambut dengan menyebut Rizik sebagai pemimpin harismatik. Seolah berusaha membuat publik lupa bahwa Rizik pernah jadi buronan dalam kasus chat porno yang memalukan itu. Tujuannya sama. Mengangkat derajat Rizik agar terlihat kuat dan sejajar dengan Presiden. Kita tahu kan apa yang terjadi kemudian. Pamor Rizik ternyata sangat rapuh. Spanduk raksasa berfoto Rizik pun diturunkan hingga robek-robek tak karuan. Hingga sekarang ini Rizik sudah ditahan dan sedang menghadapi ancaman penjara bertahun-tahun. Mana suara JK? Mana suara Anies? Senyap. Jokowi yang menang. Kedua, klan Cikeas. Keluarga baperan ini demen banget dengan strategi playing victim. Minta dikasihani publik. Seakan 10 tahun SBY jadi presiden itu rakyat yang kerja dan SBY yang diurus rakyat. Kebalik, AHY sang ketua umum partai dibantu para kadernya. Beramai-ramai merengek dan menuduh Presiden Jokowi terkait dalam soal kudeta partai. Soal internal partai. Ngapain minta klarifikasi ke Presiden? Seakan Presiden RI itu sejajar dengan AHY dan SBY. Seakan Presiden Jokowi tidak punya kerjaan lain selain ngurusin partai yang isinya orang-orang baperan. Drama panjang pun dimulai. Akhirnya, Kemenkumham tidak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Terbukti Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan konflik internal Partai Demokrat. Masalah utama atau apinya ada di dalam pengurus KLB yang menjemput Muldoko, bukan Muldoko yang datang ke pengurus KLB. Ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Sedangkan pihak AHY sejak awal sudah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta itu.
Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY, kata Kodari. Oleh sebab itu, Kodari setuju dengan banyak pendapat bahwa AHY harusnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi. Sementara citra SBY pun luntur akibat drama ini. Sebab borok-borok SBY dan Demokrat terungkap seiring bergulirnya kekisruhan internal partai itu. Dulu pernah terbit biografi berjudul SBY Sang Demokrat. Buku ini luntur karena kan sekarang terungkap bahwa ADART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis, ujar Kodari. Dan pemenang sesungguhnya dalam drama Partai Demokrat ini adalah Presiden Jokowi. Ketiga, klan Cendana. Kalau yang ini, saya pun tidak menyangka. Karena tidak pernah mencari tahu sebelumnya. Kirain Taman Mini Indonesia Indah itu ya milik pemerintah RI. Yang pengelolaannya dan penghasilannya menjadi urusan pemerintah. Ternyata tidak seperti itu. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi menggebrak dengan menerbitkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah. Isinya mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetnek. Mengakhiri kiprah Yayasan Harapan Kita yang ternyata telah mengelola Taman Mini Indonesia Indah selama 44 tahun. Yayasan Harapan Kita ini dimiliki oleh klan Cendana. Ternyata dalam pengelolaan selama bertahun-tahun itu, Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas negara. Artinya, pendapatan Taman Mini Indonesia Indah mengalir ke keluarga Cendana dong. Padahal Taman Mini Indonesia Indah merupakan aset negara. Dengan demikian, seperti yang disebut oleh PDIP, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia Indah menjadi milik pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi disebut berhasil menjalankan amanat reformasi, yakni menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Soeharto. Seperti halnya Jokowi berhasil mengambil alih saham Freeport dan blok minyak Rokan. Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bisa bersifat pelan-pelan dengan proses. Bisa pula dengan kondisi menggebrak dan mengejutkan publik. Ya, publik pasti suka, wong itu semua buat kepentingan rakyat kok. Publik merasakan ketenangan dan kedamaian sejak perayaan Natal sampai bulan puasa sekarang ini. Publik disuguhi pembongkaran borok-borok lama SBY, yang tak kalah seru dengan drama Korea. Aset negara pun dikembalikan buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Presiden Jokowi kurang baik gimana lagi?